Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan contoh soal matematika PTS Genap kelas 9. Untuk kali ini nanti kita akan membahas bagian pengayaan. Mari silahkan diikuti sampai dengan selesai. Kali ini kita akan membahas 10 soal. Soal yang pertama. Sebuah lilin berbentuk tabung dengan diameter 5 cm dan tingginya 20 cm. Setiap menit, lilin tersebut terbakar 5 cm3 dan lilin tersebut dinyalakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jam berapa lilin tersebut akan terbakar habis? Untuk kali ini nanti diberi petunjuk gunakan pi sama dengan 3,14. Berhubung jari-jari dan tingginya ini kelipatan 10. Mari kita bahas. Karena berbentuk tabung, maka volume lilin itu adalah volume tabung, yaitu pi r kuadrat T. Pi-nya 3,14, R-nya itu 5/2 karena diameternya tadi 5 cm. Dengan demikian 3,14 kali 5/2 kali 5/2 kali 20. Kalau kita hitung hasilnya 392,5 cm3. Waktu yang dibutuhkan sampai lilin terbakar habis itu adalah volume dibagi 5. Karena setiap menit dia akan terbakar 5 cm3. Hasilnya 78,5 menit. Sehingga lilin tersebut akan habis pada pukul 8, ini mulai dibakar, ditambah 78,5 menit. Hasilnya pukul 9 lebih 18 menit lebih 30 detik. Soal yang kedua. Suatu hari, di lapangan parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Banyak roda seluruhnya 140 buah. Tarif parkir untuk sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp6.000. Persoalannya, hitunglah pendapatan dari biaya parkir seluruhnya. Mari kita bahas. Kita misalkan banyaknya sepeda motor itu X, banyaknya mobil Y. Berarti jumlah kendaraan itu adalah X ditambah Y, sama dengan 60. Karena di sini banyaknya kendaraan adalah 60. Banyaknya roda. Roda sepeda motor itu ada 2, roda mobil itu ada 4. Sehingga 2X ditambah 4Y sama dengan 140. Kita bagi 2, kita sederhanakan. X ditambah 2Y sama dengan 70. Antara persamaan pertama dan kedua ini kemudian kita eliminasi. X ditambah 2Y 70, X ditambah Y sama dengan 60, kita kurangkan. X-nya habis, tinggal 2Y dikurangi Y itu adalah Y, 70 dikurangi 60 itu 10. Kita dapatkan Y sama dengan 10. Padahal X ditambah Y itu 60. X ditambah 10 sama dengan 60. Kita dapatkan X-nya sama dengan 50. Berarti banyaknya sepeda motor 50 dan banyaknya mobil ada 10. Kita hitung pendapatan parkir. Pendapatan parkir 50 kali 2.000 ditambah 10 kali 6.000. 50 kali 2.000 itu 100.000, 10 kali 6.000 itu 60.000, kita jumlahkan menjadi Rp160.000. Kita bahas yang nomor 3. Sebuah lantai berukuran 6 meter kali 2,5 meter. Akan dipasang keramik yang berukuran 25 cm kali 25 cm. Pertanyaannya, banyak keramik yang diperlukan adalah, mari kita bahas. Banyaknya keramik itu adalah
Luas lantainya 6 meter kali 2,5 meter. Luas satu keramik tadi 25 cm kali 25 cm. Satuannya kita samakan. 6 meter itu sama dengan 600 cm. 2,5 meter itu sama dengan 250 cm. Dibagi 25 cm kali 25 cm. 600 dibagi 25 itu 24. 250 dibagi 25 itu 10. Sehingga hasilnya 24 kali 10 sama dengan 240 keramik. Contoh soal yang keempat. Ini ada gambar segitiga A, B, C, dan ada garis-garis AQ, kemudian BR, CP, dan DS. Pertanyaannya, AQ pada gambar disebut garis apa? BR dinamakan garis apa? CP itu disebut garis apa? Dan DS dinamakan garis apa? Mari kita bahas. AQ pada gambar disebut garis bagi. Ini ya, A ke Q, ini disebut garis bagi. Sebab dia membagi sudut A menjadi 2 sama besar. Jadi kalau garisnya membagi sudut menjadi 2 sama besar, dinamakan garis bagi. BR itu dinamakan garis tinggi. Nih, BR. Garis tinggi itu ialah garis yang tegak lurus salah satu sisi dan melalui titik sudut di depannya. Jadi ini tegak lurus. CP itu dinamakan garis berat. CP itu ini. Garis berat itu adalah garis yang membagi sisi menjadi 2 sama besar dan melalui titik sudut di depannya. Jadi C ke P ini membagi AB menjadi 2. Sedangkan DS itu disebut garis sumbu. Garis sumbu itu adalah garis yang membagi 2 sama besar dan tegak lurus dari sisi yang dibagi tersebut. Sekali lagi, ini panjangnya sama besar dan ini tegak lurus. Maka DS dinamakan garis sumbu. Soal nomor 5. Hitung luas taman yang sebenarnya dari gambar berikut. Mari kita bahas. A dibagi 16 cm itu sama dengan 50 dibagi 20. Jadi kita bandingkan. Kalau A itu pembandingnya 16, kalau 50 itu dibanding 20. Selanjutnya kita kali silang. Ini sentinya kita hilangkan ya. Jadi A kali 20 itu 20A, 50 kali 16 itu 800. Dengan demikian A sama dengan 800 dibagi 20, yaitu 40 meter. Sekarang kita hitung B. B dibagi 28 itu sama dengan 50 dibagi 20. Seperti tadi kita kali silang, 20B sama dengan 28 dikalikan 50 itu 1400. 1400 dibagi 20 itu 70. Dengan demikian B sama dengan 70 meter. Lapangan ini atau taman ini berbentuk trapesium. Maka nanti luasnya kita pakai rumus luas trapesium. Sebelumnya kita hitung tinggi trapesium terlebih dahulu. Tadi ini 40. Kemudian B ini 70. Dengan demikian yang di sini 40, yang di sini 30. Ini tinggi trapesium. Kita hitung tingginya pakai Pythagoras. T kuadrat itu 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Berarti 2500 dikurangi 900. Hasilnya 1600, T itu akar 1600, yaitu 40. Luas trapesium itu adalah jumlah garis sejajar dibagi 2 kali tinggi. Jadi 40 ditambah 70 dibagi 2 dikalikan tingginya tadi 40. 40 ditambah 70 itu 110 dibagi 2 hasilnya 55. 55 kali 40 itu 2200. Satuannya meter persegi.
Ini nomor 5. Kita lanjutkan nomor 6. Diketahui tabel peserta lomba yang dikirim kontingen suatu negara di samping ini. Ini tabelnya. Jika dipilih seorang peserta secara acak, jenis lomba manakah yang berpeluang paling besar mendapatkan medali? Mari kita bahas. Jenis lombanya renang. Peserta yang dikirim 4 atlet, mendapatkan medali 3. Berarti peluang mendapat medali adalah 3/4. Kalau kita sederhanakan atau kita buat desimal menjadi 0,75. Bulu tangkis. Pesertanya yang diajukan adalah 5. Mendapatkan medali 4. Peluang mendapat medali tentu saja 4/5. Sama dengan 0,80. Tenis meja. Peserta yang diajukan 10. Mendapatkan medali 7. Peluangnya 7/10. Sama dengan 0,70. Lari. Atletnya yang maju adalah 20. Mendapatkan medali 18. Peluang mendapatkan medali 18 dibagi 20. 18 dibagi 20 ini agar gampang, atas kita bagi 2, bawah kita bagi 2 itu 9/10. Atau sama dengan 0,90. Dari ini, peluang yang terbesar adalah 0,90, yaitu jenis lomba lari. Jadi jenis lomba yang berpeluang paling besar mendapatkan medali adalah lari. Nomor 7. Frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 400 kali adalah. Kita bahas. Sebuah dadu itu bersisi 6. Dengan demikian, ruang sampelnya itu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bilangan prima pada dadu itu adalah 2, 3, dan 5. Ada 3. Berarti peluang munculnya bilangan prima adalah 3 dibagi 6. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan setengah. Frekuensi harapan munculnya bilangan prima itu adalah peluang dikalikan banyaknya lemparan. Setengah dikalikan 400, sama dengan 200. Nomor 8. Panjang BC pada gambar di bawah ini adalah ini yang ditanyakan. Mari kita bahas. Kita hitung dulu panjang EC. EC ini. Karena DC itu 15, AB 6, berarti EC itu 15 dikurangi 6 yaitu 9 cm. BC kuadrat pakai Pythagoras sama dengan BE kuadrat ditambah EC kuadrat. Berarti sama dengan 10 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 9 kuadrat itu 81, berarti sama dengan 181. Dengan demikian, panjang BC adalah akar 181 cm. Nomor 9. Sebuah peta mempunyai skala 1 dibanding 300.000. Pada peta tersebut, jarak kota A ke kota B 6 cm. Kota B ke kota C 5 cm. Kota A ke kota D 3 cm. Kota D ke kota C 2 cm. Rudi berkendara dari kota A ke kota C melalui kota B. Dan Chandra berkendara dari kota A ke kota C melalui D. Selisih jarak tempuh yang dilalui Rudi dan Chandra sebenarnya adalah, kita bahas. Jarak kota A ke B pada peta 6 cm. B ke C pada peta 5 cm. Kalau kita gabungkan berarti jarak A ke B ke C itu 11 cm.
Kita jumlah 6 dengan 5. Jarak A ke D pada peta 3 cm. Jarak D ke C pada peta 2 cm. Kalau kita gabungkan jarak A ke D ke C pada peta adalah 5 cm. Berarti selisih jarak pada peta 11 dikurangi 5, yaitu 6 cm. Kita hitung jarak sebenarnya. Selisih jarak sebenarnya itu adalah 6 cm dikalikan 300.000. Berhubung skalanya 1 dibanding 300.000. Hasilnya 1.800.000 cm. Kita jadikan kilometer, nolnya kita hilangkan 5. Berarti sama dengan 18 km. Contoh soal yang nomor 10. Pak Anwar memiliki penghasilan sebesar 8 juta rupiah per bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 2/5 bagian. Untuk pendidikan anak-anaknya sebanyak 0,35 bagian. Dan sisanya untuk tabungan. Besar uang yang ditabung Pak Anwar setiap bulannya adalah, kita bahas. Kita hitung yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 2/5 kali 8 juta. 3.200.000 rupiah. Yang dipakai untuk pendidikan. 0,35 kali 8 juta. Hasilnya 2.800.000 rupiah. Kalau dijumlah, ini 6 juta. Berarti yang ditabung 8 juta dikurangi 3.200.000 dikurangi 2.800.000. Hasilnya tinggal 2 juta rupiah. Ini yang ditabung. Sekian untuk bagian pengayaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya video kali ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe agar yang lain juga merasakan manfaatnya. Terima kasih.